Di video ini spesial saya akan menunjukkan kepada teman-teman menu makan saya selama menjalani program diet DBM. Ikuti terus video saya dari pertama sampai dengan terakhir ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Sesuai request kalian, dalam video kali ini saya akan menunjukkan menu makan saya selama menjalani program diet DBM. Mulai dari sarapan pagi, makan siang, sampai dengan makan malam. Teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like video saya, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang punya akun Facebook, kalian juga boleh untuk join di grup diet enak, bahagia, menyenangkan. Di situ kalian nanti bisa bertanya-tanya dengan teman-teman yang lain karena anggotanya pun sudah banyak sekali, ribuan di mana-mana. Oke, selanjutnya yang pertama diawali dengan sarapan pagi. Dalam menu sarapan pagi, saya biasa sarapan pagi dengan telur. Nah, jumlah telur dalam sarapan pagi tidak dibatasi. Jenis telurnya pun tidak harus telur ayam. Boleh telur bebek, boleh telur ayam kampung, boleh telur angsa, boleh juga telur ikan. Jadi, yang penting sarapan pagi itu harus dengan protein hewan, tanpa sayur. Dalam menu sarapan pagi, biasanya saya ditemani dengan segelas teh. Atau kadang juga digantikan dengan larutan air hangat dan biji chia. Nah, biji chia itu biasa saya beli di online shop karena biji chia itu membuat perut kita terasa kenyang lebih lama, dan juga biji chia juga sehat, mengandung banyak omega 3, sehingga saya senang sarapan pagi dengan telur dan air hangat dengan biji chia. Misalnya seperti pagi ini saya sarapan dengan 1 telur dadar dan 2 telur rebus. Teman-teman merasa masih lapar, kalian boleh menambahkan telurnya atau boleh menambahkan porsi makan teman-teman sesuai dengan selera. Jadi sarapan pagi dengan protein hewan itu tidak dibatasi jumlahnya, boleh sebanyak yang kalian mampu. Ini dia teman-teman menu sarapan pagi saya selama menjalani program diet DBM. Ada telur dadar, telur rebus, dan teh hangat. Nah, itu dia menu sarapan pagiku biasanya selama menjalani program diet DBM. Untuk ibu-ibu juga yang misalnya, pagi-pagi mungkin belum menyiapkan telur atau stok persediaan telurnya tidak ada, boleh dengan protein hewan yang lain ibu-ibu, misalnya ikan, boleh juga dengan ayam gitu. Jadi protein hewan itu kan pilihannya ada banyak, dan juga buat teman-teman yang alergi dengan telur bisa diganti protein hewannya dengan ikan atau dengan ayam. Makan siang adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi menu makan siang saya adalah, dalam menu makan siang saya kali ini itu menunya ikan bakar. Nah, ikan bakar di sini kalau kalian tidak punya waktu untuk membakar atau mungkin kalian juga tidak terlalu senang dengan ikan bakar, ikannya boleh digoreng. Jadi teman-teman yang kemarin sempat bertanya, "Kakak, pakai minyak tidak apa-apa?" Dalam program diet DBM itu tidak apa. Teman saya juga belajar dari teman-teman di grup DBM di Facebook. Saya banyak inspirasinya dari teman-teman di dalam grup DBM. Penggunaan minyak goreng di dalam masak itu tidak jadi masalah selama tidak menggunakan gula. Selain dengan ikan bakar, sayur itu juga diperbolehkan dalam makan siang. Sayurnya dengan sayur apa saja. Dalam video saya sebelumnya, saya bilang bahwa saya suka sayur-sayur daun-daunan. Contohnya daun pepaya, daun ubi, daun singkong, seperti itu. Tapi dalam menu saya kali ini, saya ganti dengan tumis buncis. Nah, kalian juga bisa ganti dengan sayur-sayuran yang lain. Contohnya kacang panjang, kemudian labu siam, kemudian kalian juga boleh ganti dengan kangkung, boleh-boleh saja ya. Saya juga senang mengkonsumsi terong. Nah, terong dalam menu makan saya hari ini saya rebus.
karena saya lagi ingin sekali makan sambal terong. Jadi terongnya saya rebus. Teman-teman misalnya bertanya, Kak, kalau terongnya saya goreng tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi terongnya digoreng pun juga tidak apa-apa. Kalau kalian mau bikin inspirasi lain seperti balado terong dan lain-lain juga boleh, asalkan tidak menggunakan gula. Halo teman-teman, ini menu makan siang saya pada hari ini. Menu makan siang hari ini adalah ikan bakar, tumis buncis, dan juga terong rebus dan juga sambal. Jadi untuk DBM hari ini protein hewannya diambil dari ikan bakar, sayurnya dari buncis, dan juga ada terong dan sambal sebagai pelengkap. Di DBM itu mudah ya teman-teman. Porsi dalam makan siang kalian pun itu bebas ya teman-teman. Kalian sendiri yang menentukan mau sebanyak apa atau mau sedikit, juga tergantung dari selera teman-teman sendiri. Jadi di dalam DBM itu kalian tidak perlu repot-repot untuk hitung-hitungan kalori, berapa kalori yang masuk, kalau 3 potong ikan berapa kalori, 1 piring sayuran berapa kalori. Jadi di diet DBM itu kalian tidak perlu pusing-pusing lagi untuk hitung-hitungan kalori. Itu yang saya suka dalam diet ini. Untuk ide makan siang, misalnya bagi teman-teman pemula belum terbiasa makan lauk pauk atau protein hewan dengan sayur saja, boleh ditambahkan dengan mie. Tapi catatannya harus mie shirataki atau nasi juga boleh, tapi nasinya nasi shirataki, dan kalian boleh cari di online shop. Berhubung saya di Jayapura, untuk mendapatkan mie shirataki atau nasi shirataki itu kan susah, harus online shop dulu dari Jawa ke sini. Jadi saya sendiri untuk mengonsumsi mie shirataki dengan nasi shirataki itu jarang sekali. Itu untuk ide makan siang, teman. Kalau misalnya teman-teman punya ide-ide yang lain, silahkan kalian tinggal kompilasikan saja. Ini bagi ibu-ibu yang biasa menyiapkan makanan untuk keluarga, untuk suami dan anak-anaknya. Ibu tidak perlu repot lagi untuk menyiapkan makanan diet khusus, sebab masakan yang ibu-ibu sudah siapkan di dalam rumah itu juga termasuk di dalam menu pola makan DBM. Contohnya, ibu-ibu kan misalnya masak sayur, kemudian goreng ikan. Tinggal makan ikannya dengan sayurnya saja tanpa harus dengan nasi. Selama masakan itu tidak dicampur dengan gula, jadi itu aman buat program DBM. Jadi ibu-ibu yang mau diet, ibu-ibu tidak perlu repot-repot menyiapkan makanan khusus untuk diet DBM, sebab masakan-masakan yang ibu-ibu biasa masak di rumah itu juga termasuk dalam makanan DBM. Selanjutnya, makan malam. Catatan buat kalian semua bahwa makan malam sebelum jam 6 itu boleh mengonsumsi sayur. Jam makan malam saya itu sudah terbiasa, yaitu jam setengah 6. Jam 5.30 saya selalu makan malam. Saya membiasakan diri untuk tidak makan malam di atas jam 6 sore. Menu makan malam saya kali ini masih menggunakan sayur, sebab saya makan malamnya sebelum jam 6. Jadi kalau sesudah jam 6 sudah tidak boleh dengan sayur, cukup protein hewan saja. Bagi kalian yang bertanya, Kak, kalau misalnya makan malam batasnya jam berapa? Jadi makan malam dalam DBM itu tidak dibatasi selama yang dikonsumsi adalah protein hewan. Saya ingatkan kembali, protein hewan di dalam DBM itu tidak dibatasi juga porsinya. Selanjutnya teman-teman, saya akan menunjukkan menu makan saya untuk makan malam. Nah, demikian dengan menu makan malam saya. Berhubung karena persediaan ikan saya masih banyak, maka menu makan malam saya kembali dengan ikan. Sayur dalam menu makan saya kali ini adalah cah gambas dengan kacang panjang dan juga ikan kuah kuning. Gambas itu kalau di Jawa biasa dikenal dengan oyong. Di daerah teman-teman saya tidak tahu ya namanya apa. Nanti kalian boleh
coret-coret di kolom komentar mungkin yang namanya lain. Jadi itu menu makan malam saya, cah gambas dengan kacang panjang atau cah oyong dengan kacang panjang, dan juga ikan kuah kuning. Jadi itu dia menu makan dalam program diet DBM saya. Bagi kalian yang masih bingung, kalian boleh mengunjungi akun Facebook saya di @tersianarida atau di Instagram saya Tersia Narida. Demikian video dari saya kali ini teman-teman, mudah-mudahan membantu untuk teman-teman yang sedang menjalankan program diet DBM. Terus semangat, tetap konsisten. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Kurang dan lebihnya kalian boleh coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa.